warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua, salam. Pada hari ini tanggal 6 November 2024 dari MGMP Seni Budaya Kudus, alhamdulillah bisa berkunjung ke Museum Pintus ya, yang hari ini disambut baik oleh putra dari Bapak Pintus ya, Pak Haryo. Pak Haryo saja ada panjangannya Pak? Mas Mawon. Oh iya Mas Haryo. Mas Haryo Susmanto atau bagaimana? Tidak ada ya katanya. Haryo itu Susmono. Iya Susmanto. Ya benar, tadi saya sudah lihat di ini, aku tanya namanya siapa aja. Tapi namanya sudah usia saya ya, jadi agak lupa. Tadi Mas Susmono sama ya. Mungkin nanti dijelaskan dulu masuk dan tujuan dari wayang. Pak Manuji, saya bertanya, kalau wayang boleh, di sini boleh kan? Jadi kalau di pesisir utara Jawa ada yang namanya wayang golek Sunda, ada wayang golek Jepang, ada wayang golek Menak. Yang paling tersohor itu, cuma memang yang paling terekspos luar biasa itu wayang golek Sunda. Kalau di area Cirebon, Indramayu sampai Batam itu namanya wayang golek Jepang. Wayang golek Jepang. Ya. Itu pun perbedaannya nanti saya jelaskan. Ya, baik. Terima kasih. Nah itu bagi Bapak Ibu guru budaya sangat bermanfaat sekali. Itu ya, ini merasa sangat bermanfaat. Mungkin nanti bisa menyimak penampilan atau apa namanya persembahan dari Mas Haril ini. Sebelumnya diberikan sedikit sejarahnya ya Pak ya, tadi sejarahnya tentang wayang golek, karena di pikiran saya adalah wayang golek itu Jawa Barat Pak, begitu ternyata Tegal juga, walaupun Jawa Tengah dia mengadopsi wayang golek seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa mengambil sebuah makna dari persembahan dari Mas Hasto. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqbatul muttaqin wa la uzwana illa rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hadratul nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sallallahu wa sallam wa sallallahu dan sampai jaga sallallahu wa sallam ulama wa masyarakat Muhammadiyah wa sallallahu kita pulau ke Yesus nama bin Sumaria Diajo wa sallallahu wa sallam ibu pulau ibu yang ibu Asari langsung wa sallallahu si Abu Bakar Al-Jilani Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Fungsi perikolonnya kalau di sini dimisal. Iya. Ya. Matur nuwun Pak Hasan, Pak Lili, Bu Eni dan bapak-bapak ibu-ibu dari MGMP Seni Budaya Kudus. Berarti betul. Seni itu memang termasuk dalam bagian dari kebudayaan, gitu Pak. Isi orang SD kelas 6 SD itu pertama kali jalan. Kemudian itu pun tidak rutin, karena dulu saya mendalang itu si penting apa bobo, jadi bukan karena keinginan sendiri waktu itu. Sampai suatu ketika sekitar kelas 2 atau 3 SMP itu saya mengalami fobia wayang. Gara-gara ketika latihan itu dikepuk gamelan kali abad. Jadi pernah kejadian seperti itu, karena memang Abah Yesus Molo itu terkenal di dunia pedalangan ketika berproses itu luar biasa. Abah bisa menjadi kondang seperti ini karena proses yang luar biasa. Rombongan grupnya Abah namanya kan Satria Laras Karawitane. Itu kalau proses sampai 1 minggu karantina.
dari pagi sampai sore, dari malam sampai pagi lagi. Sehingga luar biasa memang prestasi Adventus tidak diperoleh dengan mudah. Karena memang di dunia pedalangan itu sama seperti di dunia pesantren. Anak kiai yo mondok ini, pondok lain jangan dididik oleh bapaknya sendiri. Begitu pula di dunia pedalangan. Jangan sampai seorang anak dalang ini dididik langsung oleh bapaknya. Bapaknya ini hanya sebagai supervisor saja. Karena Abah bilang, wong tua itu mesti orang telaten, mesti gampang mesum, mesti gampang marah seperti itu. Saya kok biar wayang nggak mau dalang sampai Abah meninggal dunia. Sampai akhirnya saya diperintah oleh guru kami Habib Lutfi dan Kusrifta Jogja untuk meneruskan wayang. Biarlah saat itu lagi viral wayang santri, wayang golek santri. Nah, berbicara mengenai wayang, memang khasanah wayang luar biasa. Teman-teman yang dari Karawitan atau pedalangan pasti sudah mengetahui itu. Alhamdulillah Adventus itu selalu melakukan inovasi-inovasi. Makanya nanti ada beberapa karya inovasi Abah yang itu Abah lakukan untuk wayang supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, wayang supaya bisa menjawab segala tantangan zaman. Nanti alhamdulillah saya tanggal 28 November saya menjadi pembicara di BPK Wilayah 10. Jadi Kemendikbud cabang Jateng DIY, itu namanya Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 10 tentang wayang. Lakukan setelah meninggal dunia, saya pun juga terus melakukan inovasi itu. Jadi kalau wayang golek ini perbedaannya. Kalau wayang kulit mungkin bapak-bapak sudah umum sudah mengetahui. Tapi kalau wayang golek itu ada perbedaan di cerita. Kalau wayang golek Sunda itu ceritanya masih Ramayana dan Mahabharata. Tapi kalau wayang golek Jepang itu lakonnya ceritanya adalah Babat Nusantara. Jadi jejere itu kerajaannya Demak, Jogolo, Majapahit, Mataram itu. Jadi kalau wayang golek Jepang itu lebih bercerita secara kesejarahan Nusantara. Gitu. Makanya dalam di sini kebanyakan ceritanya itu tentang terjadinya sebuah desa, terjadinya sebuah kota itu menghadap. Nah itu uniknya di dunia pewayangan. Dan wayang golek Jepang itu seperti yang saya bicarakan tadi berkembang dari Cirebon sampai Batam, sampai Batam. Meskipun di sini juga ada yang suka wayang kulit, tapi yang berkembang di Tegal dan sekitarnya itu terutama wayang golek Jepang. Jepang. Iya, wayang golek Jepang. Nanti kita lihat koleksinya di Bayangkut. Kemudian ada lagi yang namanya wayang santri. Itu yang sangat digemari di area Tegal dan sekitarnya sekarang. Wayang santri itu janjane adalah adaptasi atau terjemahan kontemporer dari wayang golek Jepang. Tapi karena Tegal dan sekitarnya itu kulturnya agama, sehingga Abah membuat konsep yang namanya wayang santri. Wayang itu medianya, santri itu tempat menggali nilai-nilai. Jadi kalau wayang santri itu ceritanya kebanyakan adaptasi dari wayang golek Jepang, tapi iringannya pun gamelannya berbeda. Gamelannya bukan film Sregro, tapi larasnya atau nadanya itu sendiri, namanya laras Abu Nawas. Jadi kalau yang dari Karawitan, Jiro Lumononnya itu pelok, tapi pat, terus 6 gede, 5 gede, sama pinya itu nadanya timur tengah. Kenapa? Karena supaya iringannya cocok dengan iringan sholawatan. Makanya kalau di wayang santri itu kebanyakan iringan-iringan sholawatan dan lagu-lagu pikiran. Ya gampangannya kalau wayang santri itu representasi dari Islam Nusantara. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ini wayang Deddy Corbuzier. Nah ini ada unsur-unsurnya, harusnya nangkep Bu. Ya. Kemudian ini wayang Limbat. Mas Limbat. Kemudian ini wayang
wayang pelatih timnas Indonesia. Saya kemudian ini kiper timnas Martin Paes. Ya, saya juga ada wayang kiper ini kayak gitu. Ada wayang militer juga. Yaitu tujuan kami supaya anak-anak itu benar-benar bisa mau suka wayang. Wayang boleh Gagrak Tegal itu juga ada mas. Tapi gara-gara wayang Jangkrik, wayang Pakem Tegalan malah tergerus oleh zaman. Sehingga kemarin di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya kan kebetulan ketua Dewan Kebudayaan daerah. Jadi di Tegal itu bagus, Dewan Kebudayaannya ada, Dewan Keseniannya juga ada Pak. Jadi dua. Kami pun bekerja sama, tupoksinya pun masing-masing. Dewan Kebudayaan itu nggak banyak pentas, tapi kami kebanyakan riset dan sebagainya. Karena di dalam kebudayaan, sesuai dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu, kebudayaan ada 10 objek kemajuan kebudayaan. Ada istiadat, ritus, tradisi lisan, bahasa, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, manuskrip, kemudian kesenian itu sendiri. Jadi kesenian masuk ke dalam kebudayaan. Terus satu lagi saya lupa. Jadi ada 10. Nah, kami Dewan Kebudayaan kebanyakan melakukan riset. Bentoro Kolo. Oke, dia dengerin untuk Bu santai mawon. Ya. Pilek Sunda, wayang golek Sunda, wayang Bentoro Kolo. Ini memang apa namanya? Ini kayaknya nggak buat pentas, ini buat pajangan. Aku nek wayang ini simpingan, jadi jejer. Ini wayang Sunda Bentoro Kolo. Kemudian kita masuk ke area dalam. Di sini ada wayang kulit Purwo, gaya Solo. Ini keluarga Korawa. Masih sudah kan? Nah, di atasnya ada cerita Rahwana dengan Anoman Obong. Oke. Nah, sebelah sini pun ada wayang kartun Pak. Ini wayang Tom and Jerry. Nah, Jerry-nya lagi kabur. Nah, kemudian sini wayang UPIP. Nah, kemudian ini salah satu masterpiece karya kreasi dari Abah Susmono, yaitu wayang Raiwong. Wayang tapi wajahnya itu lebih realis, ya. Abah kenapa membuat wayang Raiwong? Dulu ketika ada kunjungan anak-anak melihat wayang Arjuna itu akan seperti burung gara-gara hidungnya lancip. Ini wayang Raiwong. Kemudian sebelahnya wayang Raiwong ada wayang Raiwong tapi Rai Dalang. Nah, ini ada wayangnya Pak Demantep Sudarsono Suwardi. Ini sebagai tokoh Durna. Nah, kemudian ini tokoh Arjuna ada Mas Manak HP dalam Jakarta. Nah, kemudian di atasnya ada topeng khas Tegal. Wayang Pring. Wayang Pring ini karya dari Ki Sriwidodo, sarjana seni lulusan ISI. Beliau adalah keponakan dari Pak Ki Dalang Slamet Gundono. Ki Slamet Gundono itu wayang suket. Wayang suket, tapi kalau Mas Dodo itu wayang Pring mengembangkan dari TA beliau. Sebelahnya lagi ada wayang Keliping. Nah, itu di Cirebon ada yang Panjir. Ini di dalamnya Pak Mantep. Ini Pak Mantep. Anak saya namanya Panji. Panji itu memang kesatria di dalam wayang golek Jepang. Panji. Ini wayang Keliping terbuat dari kayu. Ini Cirebon ini. Ini kayon karya Abah Susmono yang dinamakan kayon sebagai kandang bayu. Kayon
kadang kayu. Ya, selanjutnya, nah ini ada wayang kulit Gagrak Tegal. Memang wayang kulit Gagrak Tegal itu mirip dengan wayang kulit Gagrak Cirebon. Cirebon Indramayu. Ini wayang kulit Tegal. Kemudian ada wayang kardus. Jadi karena wayang kulit itu biayanya mahal, pembuatannya pun ya harganya mahal. Ini ada wayang kardus. Nah, ini ada wayang Purwo Solo. Ada lagi wayang tutus karya Ki Kasirun. Tutus itu tali yang terbuat dari bambu. Nah, karena kulit semakin mahal, gapit wayang juga semakin mahal sekarang. Nah, ini salah satu masterpiece juga karya kontemporer dari Abantus. Ini wayang Prayungan. Wayang Prayungan itu adalah perpaduan wayang Gagrak Solo dengan wayang Gagrak Cirebon. Dari badan ke atas itu wayang Gagrak Cirebon, terus badan ke bawah pakainya Gagrak Solo. Ini perpaduan antara wayang Prayungan. Soalnya kalau wayang Gagrak Cirebon itu model-model tubuh bagian atas, mahkota, rambut dan sebagainya itu keunikannya luar biasa. Tapi sulit untuk disabitkan, untuk dimainkan itu agak sulit kalau wayang Gagrak Cirebon. Makanya dari tab tubuh ke bawah pakainya Gagrak Solo yang lebih mudah. Karena dasar papak ini papak. Jadi kalau wayang Gagrak Cirebon itu pakainya ikat, ini yang segitiga itu ikat. Kemudian itu ada klono. Ini ada kesamaan dengan Jawa Timur. Jawa Timur itu punya klono, punya panci. Makanya kemarin itu Mendikbud mengadakan acara panci. Ini wayang golek Sunda, ini juga wayang golek Sepak gaya Tegal. Nah, ini karyanya Ki Casipah yang dianggap keramat oleh dalang-dalang Tegal. Jadi nggak begini. Kalau dilihat mungkin ada yang bisa lebih bagus Pak secara wujud, tapi secara kekeramatan karya Ki Casipah itu yang dianggap paling keramat di Tegal. Nah, ini pun karya Ki Casipah terkenal sampai Bapak Pekalongan wayang golek Ki Casipah. Jarane nek wis nemu ketemu ki urip. Karena waktu itu terkenal tokoh dari Tabis, kemudian dia tinggi-tinggi, dipsi yang nggak ada hijau, dipsinya semar di kotak di dalam. Kemudian ini wayang Planet, ini Kresno, ini wayang Serambahan, Pendito Serambahan. Ini waktu itu Abah bikin wayang Planet ketika lagi musim-musimnya film Satria Baja Hitam zaman itu. Tapi yang tidak selanggeng wayang Purwo, Pak. Tidak selanggeng wayang Purwo. Kalau wayang Purwo bisa terjaga sampai sekarang keeksistensiannya. Ya, kemudian ini wayang Udu dulu itu lagunya ya. Ya. Sebelahnya ada Punokawan khas Tegal, yaitu lupit dan selentang. Lupit itu sama kayak bagong. Kalau lupit itu khas Tegal, tapi kalau Jawa Barat namanya cepot. Kalau cepot wajahnya warnanya merah, kalau lupit wajahnya warnanya coklat. Kalau sudah di Pekalongan Batang itu wajahnya putih, namanya canus. Itu sama bagong. Nah, selentang ini gareng. Nah, Abantus terkenal dengan lupis dan selentangnya. Sampai yang masyarakat itu tahunya lupis selentang ini adalah ciptaan Abah. Padahal buatan lupis selentang itu sudah sejak zaman dahulu sudah ada, Pak. Cuman karena wayang santri, lupis selentang ini ketika wayang santri itu bedol kayak pertama langsung lupis selentang, Pak. Ngaji dengan guyonan-guyonannya. Tapi kalau wayang pakem, lupis selentang keluarnya pas limbukan jam 12 akhirnya. Atau kayu bergong jarang. Kalau kayu besar ini cenderung lebih ringan,
tapi gampang penyok. Oh, tepung yang sekarang terjadi tepung yang sekarang putus namanya, gampang penyok. Tapi kalau kayu berhujan berat, tapi nggak gampang penyok. Kemudian ini banyak beli tas kasar, kemudian tata lebih detail lagi, kemudian proses penyulingan. Nah, kira-kira makanan di sini ada lukisan dasar muka curi Dewi Sinta. Kemudian di sini senjata wayang, cakra, menggolo, konami jalan panah, janus, kayu seto, godo, sepolo, sikuling dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada ampiak. Miniatur ini juga patungnya apa? Khusus sekolah. Kemudian untuk pendidikan anak-anak di sini kita juga ada memberikan lakon kisah Cupu Manik Astagina. Loh, terjadinya Subali Sudiwa jadi kerak. Yang menasihati Residu Lama sedang menasihati anak-anaknya untuk tidak berebut Cupu Manik Astagina. Ternyata masih rebutan, akhirnya anak-anaknya jadi kerak. Lanjut, ini ada patung Laksamana Cengho. Kemudian ini ceritanya tongkatnya Nabi Musa. Tapi ini kalau dibelah, kan di bawah nggak bisa. Replika ini tongkatnya. Nah, kemudian tadi di sana ada Dan sangat semer memang ini. Nggak bisa tumbuh-tumbuh. Wah. Itu Tadi harusnya diberi pupuk Pak itu Pak. Oh ya, saya beri humus. yang itu Ronaldo. Iya. diam aja. Kerjanya cuma nyaduk-nyaduk, jangan goyang-goyang itu, Pak. Masa goyangnya gini-gini? Pak Lili, kenapa goyangnya gini-gini? Ini mau nyaduk udah bisa. Halo Pak Maman. Iya. Mau podcast siapa ini? Pak Deddy Kobuser. Tangannya kayaknya patah tulang kok. Iya, ini pelatih. Lupa orang ya. Kabotan gue. Kabotan gue. Tapi itu Pak Haji. Bang Haji Roma Irama. Tapi itu kayak butuh hijau warnanya. Ini badannya kayak ini. Tuh. Ini ya. Kita lagi kunjungan ke apa ini? Konsorsium dari Pak Dalang Ki Antus. Halo. Duh. Uy. Hai. Assalamualaikum. Ini kok melereng kan harus ya. Piye iki?